26 pemain terbang ke Doha, pelatih timnas U20 tak ikut sertakan Welber Jardine dan juga Amar Berke. Pemanggilan Hugo Samir tuai kritikan. Seperti nama Kirano Parianto opa-opa dari Korea. Dedik sadar diri namanya tak dipanggil Sintayong, padahal lagi gacor-gacornya. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Nama Dedik Setiawan sempat dikabarkan masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Namun pada daftar 29 pemain yang diumumkan PSSI, tidak ada nama penyerang Arema FC, yaitu adalah Dedik Setiawan. Dijagokan masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia lantaran performanya yang bagus di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Selain itu, di masa lalu dia pernah jadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Namun dalam daftar pemain timnas Indonesia tidak ada namanya. Arema FC hanya menyetorkan gelandang muda Arkan Fikri untuk timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia. Tentang daftar pemanggilan yang berisi lebih dari 40 pemain itu ya sejak awal saya tidak percaya karena bukan dari sumber resmi PSSI, kata Dedik Setiawan. Dedik Setiawan sendiri tidak kecewa namanya tak masuk di skuad Piala Asia di Qatar, apalagi persaingan lini depan timnas Indonesia lebih ketat. Ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan. Meski tak mendapatkan pemanggilan timnas Indonesia, performa Dedik mulai membaik di BRI Liga 1. Belakangan dia rajin mencetak gol untuk Arema. Sudah 6 gol berhasil dicetak. Jumlah gol itu lebih banyak dari yang dicetak Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat. Dari barisan penyerangan timnas Indonesia, Dedik hanya kalah dari Ramadan Sananta yang mengoleksi 7 gol. Namun demikian, Dedik tidak ingin jumawa. Dia percaya pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih paham kebutuhan pemain untuk Piala Asia nanti. Perlu diketahui, Dedik sempat menjadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Sayang dia tak bisa mencetak gol di ajang tersebut, sehingga Dedik sempat mendapatkan kritikan tajam dari netizen. Striker 29 tahun ini total memiliki 15 cap bersama timnas Indonesia, namun belum ada gol yang disumbangkan selama bermain. Hal itu yang jadi persoalan tersendiri baginya. Sepertinya dia masih belum padu dan merasa canggung ketika berbaju merah putih bergetar. Number 2. Sebanyak 26 pemain terbang ke Doha, Qatar untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 jelang turnamen penting pada 2024. Dikomandoi pelatih Indra Sapri, rombongan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Selama di Qatar, timnas Indonesia U20 akan berlatih di Akademi Aspiri Doha. Kegiatan ini dilakukan untuk sejumlah turnamen penting pada 2024. Timnas Indonesia U20 rencananya akan mengikuti Piala AFF U19 2024 di kualifikasi Piala Asia U20 dan target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Bek Barito Putra Alexander Felix Kaumaru mengaku senang bisa dapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Saya sangat senang dapat bergabung bersama timnas Indonesia U20 dan menjalani pemusatan latihan di Qatar. Semoga kami semua diberikan kelancaran dan kemudahan selama di sana. Saya bertekad untuk memberikan kemampuan terbaik serta kerja keras demi mendapatkan tempat di tim, kata Alexander Felix. Pemain-pemain yang dipanggil di awal pemusatan latihan ini yakni sebagian besar dari tim U17 pada Piala Dunia U17 2023 yang notabene kelahiran 2006 dan 2007. Selain itu, pemain kelahiran 2005 yang bermain di Liga 1 dan 2 ikut disertakan, kata Indra Sapri. Namun pelatih Indra Sapri tak memanggil Welber Jardine dan Amar Berke untuk kegiatan tersebut. Pelatih Indra Sapri memanggil 26 pemain untuk pemusatan latihan timnas Indonesia di Qatar. Pelatih asal Sumatera Barat itu menyebut dua pemain itu tak dipanggil karena lebih baik berada di klubnya. Welber dan Amar belum. Menurut saya mereka lebih baik berlatih di klubnya masing-masing daripada harus mengikuti TC, kata Indra Sapri. Selain dua orang pemain itu, Indra Sapri juga tak memanggil Kadek Ariel ke TC timnas Indonesia U20. Menurut Indra Sapri, Kadek sudah tak perlu mengikuti pemusatan latihan karena sering bermain untuk Bali United di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Termasuk di sini kalau ada yang bagus seperti Kadek, buat apa di TC? Tegas Indra Sapri. Number 3. Pemanggilan Hugo Samir ke TC timnas Indonesia U20 di Qatar menuai kontroversi di kalangan netizen. Salah satu pemain yang dipanggil itu adalah Hugo Samir. Pemanggilan pemain berdarah Brazil itu diwarnai kontroversi dari kalangan netizen. Hal ini terpantau dari kolom komentar di akun Instagram resmi @timnasindonesia. Banyak yang menyayangkan pemanggilan Hugo Samir karena aksinya dalam beberapa turnamen terakhir. Ada juga yang menganggap Hugo masih menjalani hukuman. Katanya Hugo sudah tersedia untuk timnas U20 Indonesia. Hukuman terakhir dijalani Hugo adalah saat ia disanksi sebanyak 2 laga usai terbukti memukul pemain Persib Bandung U20 di laga EPA Liga 1 U20 musim 2023-2024. Hugo juga pernah dihukum selama setahun sejak 2021 di kompetisi yang sama di musim 2021. Hugo tak bisa menahan emosi hingga menendang perangkat pertandingan.
Akibat ulahnya itu, Hugo dilarang mengikuti seluruh kegiatan sepak bola di bawah PSSI selama setahun. Kini hukuman itu telah diselesaikan dengan baik. Terakhir membela timnas Indonesia U24, Hugo Samir di kartu merah saat laga Asian Games 2022 September 2023 lalu. Kala itu Indra Sapri juga bahkan sangat kecewa kepadanya. Ya, kita doakan saja semoga Hugo bisa belajar dari kesalahannya yang lalu-lalu. Amin. Number 4. Seperti diketahui, Sen Patinama menjadi salah satu pemain yang bermain di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 24 Januari 2024 tersebut masuk dalam daftar 30 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia 2023. Ini tentunya saja bukan kabar yang mengejutkan karena Sen Patinama memang akhir-akhir ini mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong. Dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia bahkan selalu menjadi starter. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi starter saat tampil melawan Iran dan juga Filipina. Bisa dipastikan pemain timnas satu ini telah mulai mengambil peran penting di dalam skuad Garuda. Ia telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Argentina pada 19 Juni lalu. Pemain kelahiran Belanda 11 Agustus 1998 tersebut menjalani debutnya seusai menggantikan Pratama Arhan kala itu. Setelah menjalani debutnya, mantan pemain klub asal Norwegia itu telah ikut menjalani kegiatan timnas Indonesia. Selama 6 bulan terakhir, Sen Patinama selalu ikut kegiatan timnas Indonesia, kecuali saat cedera pada September lalu. Selain momen itu, Sen Patinama tak pernah absen dalam agenda timnas Indonesia. Pada persiapan timnas Indonesia di Turki untuk menghadapi Piala Asia 2023, ia pun turut bergabung. Pemain yang memiliki darah Semarang, Jawa Tengah ini ikut tergabung dalam pemusatan latihan di Turki. Hal ini karena kompetisi Liga Norwegia telah selesai dan kontraknya bersama klub itu juga telah berakhir, sehingga dia bakal bergabung dengan klub baru. Hanya saja Sen Patinama belum membocorkan dia bakal bergabung dengan klub mana. Dia justru memilih fokus menjalani persiapan dengan skuad Garuda di Turki. Namun saat menjalani persiapan dengan tim Merah Putih di Turki, ada kejadian lucu. Pengalaman lucu itu dibagikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong, yaitu Nova Arianto. Mantan pemain Persib Bandung ini menceritakan momen lucu yang dialaminya hingga dia memberikan kartu kuning kepada Sen Patinama. Nova mengatakan Patinama patut mendapatkan kartu kuning karena telah melakukan pelanggaran. Pasalnya Patinama salah mengira Nova Arianto adalah orang Korea Selatan. Sain sebenarnya cukup tajuk dengan sang asisten pelatih. Dia mengira Nova Arianto orang Korea Selatan yang sangat jago berbahasa Indonesia. Wah. Menurut Nova, Sen Patinama sebenarnya telah mengira dirinya asal negeri ginseng selama 6 bulan terakhir. Wah, lucu sekali ya Patinama. Leluconku hanya sebatas orang Indonesia yang jago bahasa Indonesia ya.